Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Mauna Putri dari kelas 12A akan menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di kolam dan cara penanganannya. Yang pertama, langkah-langkah pertolongan pertama pada orang yang tenggelam. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu selamatkan korban dengan mengeluarkan korban dari kolam. Jika korban masih terlihat di permukaan air, gunakan alat bantu seperti tongkat, pelampung, atau tali untuk menarik korban ke tepi. Hindari masuk ke air kecuali Anda adalah perenang yang terlatih. Jika korban sudah tenggelam, segera cari bantuan dari penjaga pantai atau yang terlatih. Jika Anda harus masuk ke air, pastikan menggunakan pelampung untuk menjaga keselamatan Anda. Lalu, bawa korban ke tempat yang aman. Setelah korban berhasil diangkat dari air, segera bawa ke tempat aman dengan permukaan datar. Lalu periksa respons dan nafas. Periksa apakah korban sadar dengan memanggil namanya atau menggoyangkan tubuhnya. Jika tidak ada respons, periksa pernapasan korban. Lihat apakah dada bergerak, dengarkan suara nafas, dan rasakan hembusan nafas dengan pipi Anda. Jika tidak bernafas, lakukan CPR, resusitasi jantung paru. Posisikan korban terlentang di permukaan datar. Lalu berikan 30 kompresi dada, yaitu letakkan tangan di tengah dada korban. Tekan sedalam 5-6 dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Lalu berikan 2 nafas buatan. Tutuplah hidung korban, buka mulutnya. Hembuskan udara ke mulut korban selama 1 detik. Perhatikan apakah dada terangkat. Ulangi hingga bantuan medis datang atau korban mulai bernafas. Lalu jaga korban tetap hangat. Setelah korban sadar, bungkus dengan selimut atau pakaian kering untuk mencegah hipotermia. Lalu hal-hal lain yang biasanya terjadi di kolam renang dan cara penanganannya itu pertama, ketika terjadi kram otot saat berenang. Gejalanya yaitu nyeri mendadak, sulit menggerakkan anggota tubuh. Cara menanganinya, cobalah untuk tetap tenang dan mengapung. Regangkan otot yang kram dan dengan menarik jari kaki ke arah tubuh. Jika sulit, mintalah bantuan untuk membawa Anda ke tepi kolam. Kedua, cedera kepala atau leher akibat loncat. Gejalanya yaitu nyeri, kehilangan kesadaran, dan kesulitan menggerakkan anggota tubuh. Cara menanganinya, jangan pindahkan korban kecuali saat mendesak. Jaga agar kepala dan leher tetap dalam posisi netral, lalu segera hubungi petugas medis. Yang ketiga, tersedap air kolam. Gejalanya yaitu batuk terus-menerus, kesulitan bernafas. Cara menanganinya, bantu korban untuk duduk atau berdiri dengan posisi condong ke depan. Dorong punggung korban di antara tulang belikat sebanyak 5 kali. Jika tersedak berlanjut, lakukan manuver Heimlich, tekan perut bagian atas. Yang keempat yaitu iritasi mata karena klorin. Gejalanya yaitu mata merah, perih, dan penglihatan kabur. Cara menanganinya, bilas mata dengan air bersih atau salin selama beberapa menit. Lalu hindari mengucek mata. Yang kelima, yaitu luka atau lecet di kolam. Gejalanya, luka terbuka atau pendarahan. Cara menanganinya yaitu cuci luka dengan air bersih, tekan dengan kain bersih untuk menghentikan pendarahan, lalu gunakan plester atau perban. Dan ada tips juga untuk mencegah kecelakaan di kolam. Yang pertama, selalu awasi. Kalau membawa anak-anak, berarti awasi anak-anak saat berada di kolam. Lalu yang kedua, gunakan pelampung bagi yang tidak mahir berenang. Lalu yang ketiga, hindari loncat ke area kolam yang dangkal. Lalu ikuti aturan kolam renang seperti larangan berlari di sekitar kolam. Yang kelima, pastikan kolam memiliki alat keselamatan seperti pelampung dan papan CPR. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.